Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan diversitas fauna. Selamat datang di topik Arthropoda. Saya Abdul Muthalib Syaroni dan teman saya Rahman Nabila akan menjelaskan apa itu Arthropoda dan bagaimana karakteristik setiap kelompoknya. Menurut istilah, Arthropoda merujuk pada dua kata Yunani yaitu arthros dan podos. Arthros sendiri berarti sendi dan podos adalah kaki, sehingga hewan-hewan yang tergolong dalam filum Arthropoda memiliki ciri khusus kaki yang bersendi atau bersegmen. Secara taksonomi, Arthropoda digolongkan pada filum yang memiliki anggota terbesar yaitu berjumlah 4/5 dari anggota hewan di dunia. Nah, mengapa? Karena Arthropoda sendiri memiliki spesies yang teridentifikasi dengan diversitas paling tinggi dibanding kelompok filum lainnya. Morfologi umum dari kelompok Arthropoda, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sepal atau kepala, kemudian torak atau dada, dan yang ketiga adalah abdomen atau perut. Nah, terkadang pada beberapa kelompok lain seperti laba-laba dan juga udang, mereka terbagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama sepalotorak dan abdomen. Namun beberapa spesies juga mengembangkan organ modifikasi seperti dari kaki, antena, dan mulut. Menurut anatominya, tubuh Arthropoda memiliki segmen. Namun segmen-segmen ini akan berbeda jumlahnya pada tiap spesies. Kemudian, ciri lain, kulit tersusun dari zat kitin sebagai eksoskeleton. Zat kitin ini memiliki struktur yang kuat sebagai eksoskeleton sehingga bagian tubuh lunak di bawah eksoskeleton dapat terlindungi. Selanjutnya ada ciri kulit akan mengalami pengelupasan atau ekdesis dalam waktu tertentu. Hal ini bisa dijumpai pada fase-fase Arthropoda, misalnya larva atau dewasa. Nah, tujuan dari ekdesis ini yaitu menyokong tubuh baru atau tubuh yang semakin berkembang sehingga tubuh ini bisa menyesuaikan dengan cangkang barunya. Yang terakhir yaitu habitat. Habitat dari Arthropoda sangat bervariasi, mulai dari akuatik, terestrial, atau arboreal. Karena diversitas yang lebih tinggi sehingga spesies dari Arthropoda dapat dijumpai di habitat manapun. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ ini dibagi menjadi 6 sistem. Yang pertama yaitu sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan, kemudian sistem saraf, sistem ekskresi, sistem respirasi, sistem kardiovaskular, dan terakhir sistem genital. Nah, dalam sistem gastrointestinal sendiri, alat pencernaannya sempurna. Urutannya mulai dari mulut, faring, esofaring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Yang kedua adalah sistem saraf. Sistem saraf Arthropoda menggunakan sistem saraf tangga tali. Nah, sistem ini berupa pasangan ganglion otak yang dihubungkan dengan saraf ventral. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini dikeluarkan dalam bentuk cairan kelenjar hijau atau biasa disebut green gland. Untuk yang keempat adalah sistem respirasi. Respirasi tiap Arthropoda berbeda-beda tiap kelompoknya. Dari kelompok Crustacea biasanya umumnya menggunakan insang. Untuk kelompok Arachnida menggunakan paru-paru buku. Kemudian untuk yang Myriapoda menggunakan trakea. Dan untuk yang kelompok Hexapoda biasa menggunakan trakea juga. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular pada kelompok Arthropoda biasanya menggunakan sistem peredaran terbuka, yaitu darah bisa keluar dari pembuluh darah sehingga bisa beredar ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu sistem genital. Sistem genital bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betina biasanya terpisah, walaupun ada juga yang mempunyai sifat partenogenesis. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan klasifikasi.
Nah, pengklasifikasian arthropoda dibagi menjadi 5 subfilum besar. Untuk yang pertama ada Myriapoda, kedua ada Hexapoda, ketiga Crustacea, keempat Trilobitomorpha, dan yang kelima Selicerata. Nah, untuk subfilum Trilobitomorpha merupakan filum yang sudah punah karena berasal dari periode Kambrium. Kemudian untuk pembagian menjadi kelas, subfilum Myriapoda dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu yang pertama Diplopoda, yang kedua Silopoda. Kemudian dari subfilum Hexapoda dibagi menjadi 2 kelas besar juga. Untuk yang pertama Colembola dan Insecta. Selanjutnya pada subfilum Crustacea atau biasa kita sebut udang-udangan, dia dibagi menjadi 2 kelas juga. Untuk yang pertama Malacostraca dan yang kedua Maxillopoda. Selanjutnya subfilum Trilobitomorpha, dia hanya menjadi satu kelas besar, yaitu Trilobita. Dan yang terakhir pada subfilum Selicerata, dia hanya menjadi satu kelas, yaitu Arachnida. Subfilum pertama yakni subfilum Trilobitomorpha. Subfilum ini merupakan subfilum tertua pada filum Arthropoda. Pada subfilum ini terdapat satu kelas, yakni kelas Trilobita. Nah, nama Trilobita ini mengacu pada bentuk trilobus pada penampang atas tubuh. Trilobita memiliki bentuk pipih dorsoventral serta memiliki panjang tubuh antara 2 hingga 67 cm. Tubuh dari hewan pada kelas ini memiliki 3 bagian, yakni sepal, torak, dan pygidium. Pada bagian sepal terdapat sepasang antena, mata majemuk, mulut, dan 4 pasang pelengkap seperti kaki. Hewan ini diperkirakan hidup sebelum periode Kambrium dan jumlahnya berlimpah pada periode Kambrium dan periode Ordovisium. Dalam subfilum Selicerata hanya terbagi menjadi satu kelas, yaitu kelas Arachnida. Nah, lebih dari 80.000 spesies telah terdeskripsi. Kemudian untuk morfologinya hanya terbagi menjadi 2 bagian tubuh. Yang pertama cephalothorax dan abdomen. Kemudian pada tubuh ini terpasang 4 pasang kaki jalan dan sepasang pedipalp. Pedipalp ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk capit dan juga ada yang berbentuk semacam tangan untuk memintal benang pada laba-laba. Kemudian pada spesies Arachnida tidak mempunyai antena. Selanjutnya organ tambahan berupa taring, cakar, kelenjar racun, atau sengat. Nah, taring ini biasa kita temui pada laba-laba atau akari. Kemudian cakar pada laba-laba. Kemudian ada kelenjar racun. Kelenjar racun ini banyak ditemui pada kalajengking dan juga ketonggeng. Sistem pernapasan berupa trakea atau paru-paru buku. Sedangkan sistem ekskresi berupa pembuluh Malpighi, dan untuk yang sistem peredaran darah terbuka. Kemudian untuk habitatnya ada terestrial dan beberapa akuatik. Untuk perannya di alam, spesies Arachnida biasa menjadi predator bagi mangsanya. Selanjutnya yakni subfilum Myriapoda. Myriapoda berarti berkaki banyak. Hewan pada subfilum ini mempunyai banyak kaki. Tubuh Myriapoda memanjang, terdiri dari kepala dan bagian bersegmen yang dilengkapi dengan pelengkap yang berpasangan. Nah, Myriapoda ini hidup terestrial, namun beberapa ada yang di perairan. Kemudian Myriapoda ini menggunakan trakea untuk respirasi serta tubulus Malpighi untuk ekskresi. Subfilum ini terbagi menjadi 4 kelas, yakni Silopoda, Pauropoda, Diplopoda, serta Symphila. Kelas pertama dari subfilum Myriapoda yakni Silopoda. Silopoda berasal dari kata seilos yang berarti margin atau bibir dan podos yang berarti kaki. Silopoda atau biasa disebut lipan berbentuk memanjang dengan sedikit pipih, dan kelompok ini memiliki 1 pasang kaki pada setiap segmennya. Bagian kepala memiliki pelengkap seperti serangga, yakni memiliki sepasang antena, sepasang mandibular, dan 1 atau 2 pasang maksila
Juga terdapat sepasang mata yang terdiri dari gabungan oselli. Silopoda hidup di area terestrial, khususnya tempat yang lembab seperti di bawah batang kayu. Hewan silopoda merupakan hewan karnivora dengan memakan serangga dan cacing tanah. Mereka membunuh mangsa dengan cakar racun yang merupakan modifikasi pelengkap segmen pertama. Setelah dibunuh, mangsa kemudian dikunyah dengan menggunakan rahangnya. Contoh spesies dari kelas ini yakni Scolopendra gigantea. Kelas kedua yakni Diplopoda. Diplopoda berarti dua dan podus berarti kaki. Diplopoda memiliki bentuk silindris memanjang 25 hingga 100 segmen, yang masing-masing segmen memiliki dua kaki. Rangka luar dari Diplopoda ini tersusun atas kalsium karbonat. Bagian kepala tersusun atas pasang antena, mandibular, dan rahang atas. Kelas ini hidup di area terestrial, khususnya tempat lembab dan gelap. Hewan yang sering disebut kaki seribu ini merupakan herbivora dengan memakan bahan tanaman yang membusuk. Pembahasan selanjutnya yaitu subfilum Crustacea. Dalam subfilum Crustacea ini terbagi menjadi 4 kelas. Untuk yang pertama ada kelas Branchiopoda, untuk yang kedua Maxillopoda, untuk yang ketiga ada Ostracoda, dan yang keempat Malacostraca. Namun pada pembahasan kali ini kita akan hanya membahas 2 saja, yaitu Maxillopoda dan juga Malacostraca. Kelas Maxillopoda. Kelas Maxillopoda umumnya berukuran mikroskopis. Misalnya, ada spesies yang berukuran kurang dari 0,05 mm, misalnya pada subkelas Mystacocariida. Selanjutnya, bagian tubuh terdiri dari 2 bagian, yaitu prosom dan urosom. Namun, beberapa spesies ada yang bagi juga, yaitu pada bagian prosom menjadi cephalosom dan metasom. Ciri-ciri ketiga yaitu memiliki kaki renang atau bersifat sesil, seperti spesies teritip. Untuk ciri keempat, respirasi dengan insang. Sedangkan pada spesies teritip menggunakan pompa air. Selanjutnya ciri-ciri kelima. Ciri-ciri kelima yaitu subkelas Cirripedia atau teritip biasanya disusun oleh plat berkapur yang pada bagian sepalnya tereduksi dan tidak berabdomen. Dan yang terakhir, rata-rata spesies Maxillopoda berhabitat akuatik atau berada di air tawar atau air laut. Kelas dari Crustacea selanjutnya yaitu Malacostraca. Dalam kelas Malacostraca, sebanyak lebih dari 20.000 spesies telah terdeskripsi, yaitu yang terdiri dari kepiting, ada kelomang, dan juga udang-udangan. Kemudian untuk ciri tubuhnya terdiri dari cephalotorak dan abdomen. Kemudian memiliki mata majemuk atau faset. Untuk yang keempat memiliki kaki jalan dan juga renang atau berupa capit pada kepiting dan udang. Selanjutnya sepasang atau 2 pasang antena. Untuk yang keenam, sistem pernapasannya berupa insang atau gills atau pseudotrakea. Nah, untuk yang ketujuh, ekskresi berupa koksal yang terdapat di antena. Jadi, spesies seperti kepiting atau udang-udangan, mereka mengeluarkan ekskresi dari pencernaannya melalui antena mereka. Nah, untuk yang terakhir, habitatnya bervariasi, mulai dari terestrial, air tawar, dan air laut. Selanjutnya yakni subfilum Hexapoda. Hexa berarti 6 dan poda berarti kaki. Semua anggota pada subfilum ini memiliki 6 kaki dengan tipe uniramos, yakni tidak adanya percabangan. Hexapoda memiliki 3 bagian tubuh, yakni kepala, dada, dan perut. Kemudian Hexapoda terbagi menjadi 4 kelas, yakni Colembola, Protura, Diplura, dan Insecta. Selanjutnya yakni Insecta. Insecta atau serangga merupakan salah satu kelas dari Hexapoda. Insecta terdiri dari 3 bagian tubuh, yakni sepal, torak, dan abdomen. Ukuran tubuh dari Insecta berkisar dari 1 mm hingga 20 cm. Insecta memiliki bagian mulut yang berada di luar kapsul kepala atau disebut juga ektonata. Hal inilah yang membedakan dengan kelas Entognatha.
alat respirasi insekta berupa trakea. Sistem trakea ini membuka ke bagian luar melalui spiracle. Kemudian organ ekskresi dari insekta yakni tubulus Malpighi, dan sistem saraf terdiri dari pasangan tali saraf ventral dengan ganglia segmental. Insekta bereproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina terpisah. Struktur insekta bervariasi, baik sayap, tungkai, antena, tipe mulut. Nah, kesemuanya ini memiliki fungsi yang berbeda tiap jenisnya. Kemudian secara ekologis, serangga menempati banyak peran, yakni diantaranya sebagai predator, polinator, serta parasit. Nah, insekta ini merupakan kelompok hewan yang paling melimpah, bahkan apabila semua hewan digabungkan. Selain itu, insekta tersebar hampir di seluruh habitat. Kolembola merupakan kelas dari hexapoda. Kolembola memiliki bagian mulut yang terhubungi kapsul kepala. Kolembola memiliki ukuran yang kecil, yakni kurang lebih 5 mm, memiliki respirasi dengan trakea atau permukaan tubuh. Hewan ini mampu meloncat hingga 20 kali panjang tubuhnya, yang dikarenakan adanya organ pegas di bawah perut. Kemudian hewan ini hidup di tanaman busuk, serta permukaan kolam hingga tepi pantai. Sebagian besar serangga memiliki sayap, baik satu atau dua pasang. Sayap ini berfungsi untuk berpindah tempat serta berguna untuk meloloskan diri dari predator. Sayap muncul dari sisi dorsal toraks dan berevolusi sebagai perluasan kutikula yang membantu penyerapan panas. Sayap merupakan salah satu kunci identifikasi penting dari serangga. Setiap serangga memiliki bentuk sayap yang berbeda-beda. Bahkan struktur venasi sayapnya dapat membedakan antar spesies. Dalam melakukan suatu penelitian, kita tentunya harus melakukan metode-metode sampling yang sudah disetujui oleh para ahli. Dalam sistem terestrial, kita bisa menggunakan berbagai macam metode, mulai dari metode pasif, yaitu pitfall trap. Nah, pitfall trap ini berupa jebakan yang berasal dari wadah yang dikubur pada tanah, yang kemudian dalam wadah tersebut diisikan alkohol atau zat untuk atraktan artropod tanah. Kemudian ada hand sorting. Hand sorting digunakan peneliti untuk mendapatkan artropod tanah secara langsung, yaitu mengambil dari tanah menggunakan tangan. Dalam sistem akuatik, kita bisa menggunakan perangkap yang biasa disebut minnow trap. Nah, minnow trap ini bisa diaplikasikan dengan dibuat dari jaring dan juga kawat berbentuk tabung atau berbentuk persegi. Nah, sistem ini bisa digunakan untuk memperangkap kepiting ataupun udang-udangan. Untuk menangkap serangga pada sistem arboreal dan aerial, kita bisa menggunakan banyak perangkap. Untuk yang pertama ada malaise trap. Malaise trap ini berupa tudung dari kain yang di dalamnya terpasang lampu, sehingga arthropoda terbang seperti serangga akan masuk dan terperangkap pada malaise trap ini. Selanjutnya ada light trap. Light trap digunakan pada malam hari untuk menangkap serangga-serangga yang tertarik pada cahaya lampu bisa langsung terperangkap pada corong-corong yang dibuat pada jebakan ini. Untuk perangkap terakhir yaitu bite trap. Bite trap ini memiliki banyak bentuk, tapi umumnya berupa tabung yang dibentuk menjadi corong. Sedangkan untuk metode aktifnya kita bisa menggunakan sweeping net. Nah, sweeping net ini umum digunakan oleh para peneliti untuk menangkap serangga arboreal maupun aerial. Pada sesi terakhir, teman-teman diharapkan bisa menggambar beberapa spesies secara jelas yang kami pampangkan dalam video ini. Untuk yang pertama, spesies Oxyopes javanus. Kedua, ada Anoplodesmus. Ketiga, Scolopendra. Keempat, Penaeus monodon. Kelima, ada Troides helena. Dan yang terakhir, spesies dalam famili Isotomidae. Nah, teman-teman dapat memilih spesies
dalam famili ini secara bebas, yang penting dapat menjelaskannya secara jelas. Terima kasih telah memperhatikan pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam mengenali ciri-ciri dan karakteristik dari arthropoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.